semuanya dengan mengepalkan tangan ke atas, tangan kanan ke atas. Salam Pramuka. Perkenalkan, saya Yohana. Di sini materi kita adalah tentang cairan disinfektan. Sekarang lagi pandemi corona kan ya, jadi tolong diingat, cairan disinfektan itu berbeda dengan hand sanitizer. Jadi hand sanitizer itu memang untuk tangan, diperuntukkan untuk tangan, sedangkan disinfektan yang akan kita buat itu adalah untuk mensterilkan bahan-bahan barang-barang yang ada di sekitar kita, misalnya jendela, pintu, meja, kursi, dan sebagainya ya, yang ada di rumah biar steril. Nah, hari ini kita akan mulai membuat. Yang paling utama kalian ingat sebaiknya ketika mempraktekkan adalah di luar seperti ini, bisa di teras atau di pokoknya yang ada udara luar, jangan di dalam rumah, di luar, oke? Nah, sekarang saya akan memperkenalkan bahan-bahan dan alat yang akan dipergunakan. Yang pertama di sini saya memilih adalah pembersih lantai, berbagai jenis pembersih lantai, tapi nanti tolong kalian cari yang ada kandungannya benzalkonium chloride dan juga pine oil atau minyak pinus ya, minyak dari pinus itu pohon pinus, atau bisa salah satunya dari dua ini atau bisa dua-duanya. Jadi nanti ada perhitungannya. Jadi kalau cuma salah satu yang diambil angkanya saja, tapi kalau ada dua bahan itu nanti total angkanya dijumlahkan. Ini contohnya di sini. Ini kan ada Wipol, ada SOS, kemudian ada yang merek Indomaret, ada yang ya ini merek Indomaret biasa. Kalian cari di belakangnya pokoknya. Di sini nih ada tulisan benzalkonium chloride. Di sini ada 1,25, berarti itu angkanya. Kalau di sini yang di SOS itu angkanya di sini hanya pine oil 3,5, berarti pakai pine oil aja yang di sini. Nah, tapi ada juga yang dia ada dua-duanya. Jadi pine oilnya 0,5%, benzalkonium chloride-nya 0,75. Ya, kalau ada tulisan dua seperti ini berarti kalian totalin seperti itu. Tapi kalau seperti yang tadi, ini contohnya ada benzalkonium chloride-nya, berarti hanya satu aja, tidak ada pine oil, berarti ini yang diambil adalah angkanya 1,25. Sedangkan kayak kalau yang SOS tadi, dia hanya ada pine oil, ambil angkanya yang 3,5% ya. Oke, itu adalah bahan utamanya. Kemudian bahan selanjutnya adalah sediakan satu botol air mineral bekas 1,5 liter. Ya, ada dua, satu kamu isi air, ambil aja air dari rumah ya, air biasa dari sumur boleh, dari pump boleh. Kemudian satu botol semprot ya, jadi ini nanti untuk wadah ketika udah siap. Satu gelas buat alat bantu, gelas kaca ya, jangan gelas dari logam. Kemudian di sini ada sendok makan, dan sendok makan yang dipakai yang standar ya, yang seperti ini. Yang seperti ini, jangan yang dia datar. Kadang ada yang tipis dan agak datar, jangan kayak gitu. Yang standar aja, yang lengkungannya lumayan. Kemudian gunting nanti untuk kalau kamu habis beli untuk menggunting alatnya. Nah, sekarang kita mulai cara membuatnya. Di sini saya pakai Wipol karena di sini ada tulisannya pine oil-nya 0,5%, benzalkonium chloride-nya 0,75, berarti ada dua bahannya. Itu saya jumlahkan. Jadi totalnya adalah 1,25%. Berarti kalau 1,25% itu memakai 9 sendok makan. Nah, nanti untuk persen-persennya berapa itu beda. Misalnya ada 3% itu butuh berapa sendok, untuk 5% butuh berapa sendok, ada bahkan ada yang hanya 1% itu butuh berapa sendok, itu ada hitungan tersendiri. Bahan sama alat bahan-bahan dari pembersih lantai yang kalian punya itu kandungannya berapa persen dari benzalkonium chloride, pine oil atau keduanya ya. Nah, yang pertama adalah di sini saya pakai bahan untuk pembantu dari gelas. Di sini tadi saya sudah tuangkan Wipol di sini untuk sebagai alat bantu. Kemudian pakai sendok. Ini sendoknya pakai sendok yang standar ya. Jadi yang jangan ambil sendok yang tipis. Kadang ada sendok tipis kan. Nah, kalian ambil yang sendoknya standar, lengkungannya ada lengkungannya seperti ini. Satu sendok ini adalah 15 mili. 15 mili ya. Yang pertama kita lakukan adalah masukkan air, pakai 1/3 dari air yang kalian ambil tadi. Masukkan 1/3 botol.
Jadi jangan sampai penuh, sepertiga aja. Oke, kira-kira seperti ini. Kemudian karena untuk 1,25% butuh 9, saya pakai 9 sendok makan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan yang terakhir adalah 9. Oke. Sudah ada 9, dan cara mencampurkannya bukan dikocok tapi diguncangkan. Caranya begini, kalian putar-putar aja. Ini adalah cairan starter, jadi hanya kalian goyang-goyangkan seperti ini. Kenapa tidak diguncangkan? Biar tidak surfaktannya tidak memasukkan busa yang banyak. Itu salah kalau kamu malah kocok ya. Jadi seperti ini aja. Ya. Kira-kira sudah mulai tercampur banyak, baru kalian tambahin sampai kira-kira 1,5 liter. 1,5 liter itu kira-kira nanti batasnya seperti ini, dicampurkan dengan air. Dicampurkan. Setelah dicampurkan seperti ini, kalian tutup. Nah, cara mencampurkan biar larutannya terlarut sempurna adalah bukan dikocok lagi tapi dibolak-balik. Sebanyak 10 kali, minimal 10 kali ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini adalah larutan disinfektan yang sudah jadi. Kemudian kalian silakan pindahkan ke botol semprot kosong, bisa juga pakai botol parfum tapi udah dibersihin ya. Ini kamu masukkan. Ini memang ada busa, tapi busanya tidak terlalu banyak. Soalnya kalau dikocok dia akan lebih banyak. Seperti ini. Ya, kalian silakan isi. Dah. Ketika kalian sudah isi, ini larutannya sudah jadi di dalam botol semprot. Dan bisa kalian gunakan, boleh membersihkan apa aja, terutama bahan-bahan yang biasanya kalian pegang tiap hari, misalnya pintu ya, pintu. Kemudian habis ada tamu, kamu bisa menggunakan ini untuk nyemprot ke meja, ke kursi ya. Bisa ada 2 cara. Ini saya contohkan, misalnya saya semprot meja ini ya. Ada 2 cara, yaitu kamu biarkan aja sampai dia kering, atau juga dengan dilap. Habis kayak gini dilap, kemudian tinggal tunggu kering ya. Jadi nanti yang kalian buat adalah bentuknya video dari awal kalian membuat tadi, yang saya contohkan tadi, dari awal membuat kemudian sampai akhir jadi di dalam botol semprot ya. Dan juga yang perlu diingat, 1, kalian harus melakukannya di luar ruangan, jangan di dalam rumah. Di luar ruangan seperti ini, di teras boleh, pokoknya di luar, jangan di dalam rumah. Yang kedua, kalau ada yang pernah membaca kenapa tidak menggunakan cairan pemutih, saya tidak mencontohkan cairan pemutih tapi menggunakan benzalkonium kloret atau paint oil karena itu lebih aman. Kalau menggunakan cairan pemutih misalnya Baiklin, apapun itu yang untuk mutihin, nah itu lebih berbahaya karena bisa menyebabkan korosi atau karat pada logam-logam. Ya, bisa gagang pintu, kamu semprotin itu dan nanti lama-lama akan berkarat. Jadi kurang aman, dan juga kurang aman untuk pernapasan, terutama bagi yang punya sakit sesak nafas atau gangguan pernapasan lain. Dan cairan disinfektan ini tidak boleh kena kalian sengaja main-main disemprotin ke teman atau ke siapa, ke tubuh dengan sengaja, jangan ya. Nah, karena ini kena tangan, gak apa-apa, habis ini langsung kamu cuci tangan biar bersih lagi. Sekian video saya, terima kasih.